Nah, berarti kan dia kan bukan pengambil keputusan untuk membeli produk ini. Berarti bukan orang yang tepat untuk membeli produk ini. Marga Jaya Bisnis Forum yang diketuai Bapak Aji Ali Sahbana mengadakan workshop pembinaan UMKM berkelanjutan dalam rangka memperingati HUT Kota Bekasi ke-25. Acara ini diselenggarakan bertempat di Ballroom Rumah Makan Marga Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 28 Maret 2022. Ya, sahabat Fakta TV, kita sekarang bersama komisaris dari PT ASIK, ya, bergerak di bidang penyediaan rak untuk membantu UMKM dalam menata barang dagangannya. Langsung saja kita wawancara pada komisaris PT ASIK. Ya, Pak, izin Pak, tadi Bapak telah memaparkan tentang produk PT ASIK. Itu seperti apa Pak? Jadi PT Aku Sayang Indonesiaku ini memiliki mitra kerjanya itu berupa distributor, Pak. Jadi berupa distributor, terus Pusat Rak Bekasi Raya yang menyelenggarakan sponsor acara pada hari ini itu merupakan salah satu distributor dari PT Aku Sayang Indonesiaku. Nah, sedangkan PT Aku Sayang Indonesiaku ini merupakan sebuah pabrik yang memproduksi keperluan retail, baik rak supermarket, rak gudang, seperti yang ada di belakang saya ini, dan meja kasir dan keperluan lainnya lah. Dan mereka punya keunggulan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan bahan baja. Oh, pakai bahan baja ini ya? Ya, bahan baja. Jadi itulah yang merupakan keunikan dan keunggulan dari produk PT Aku Sayang Indonesiaku. Oke, kalau kisaran harganya Pak, berapa Pak? Kisaran harganya ini di bawah daripada harga-harga yang pemain lokal lainnya. Oh gitu. Ya, karena kita sudah memberikan jaminan ada garansi 5 tahun, walaupun kebanyakan orang-orang mengatakan bahannya baja, pasti lebih mahal. Tidak, pada dasarnya harga kami itu paling murah di Indonesia. Oh gitu ya. Kami sudah survei dan harga kami paling murah. Tapi betul-betul di-compare dengan barang yang baru, bukan barang yang rekondisi atau barang yang bekas ya, saya bilang gitu. Oke. Sudah berapa banyak Pak yang menggunakan produk Bapak ini? Hampir di seluruh Indonesia. Jadi kita punya distributor itu mulai dari Aceh sampai ke Jayapura. Oh gitu. Itu Kalau mitra kerja kita. di Bekasi Raya ini? Di Bekasi Raya kita punya distributor satu, karena kita tunjuknya setiap distributor di setiap kota maupun kabupaten itu tunggal. Jadi hanya satu aja yang kita tunjuk, yaitu Pusat Rak Bekasi Raya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Kalau mau menghubungi nih PT ASIK, hubungi kemana Pak? Kalau untuk wilayah Bekasi berarti nanti langsung ke Pusat Rak Bekasi Raya di nomor berapa Pak Nong? Nomornya Pusat Rak Bekasi Raya? Oke, nanti dicatat di bawah ini. Ya, nanti kita ada brosurnya ini. Ini kita ada brosurnya 0812 237 69 1558. Oke, ada websitenya juga ya? Ada, nanti biar di telepon aja, nanti cari websitenya. Kalau mau datang ke showroomnya langsung, datang aja ke showroomnya langsung. Oke, baik, Ya. terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Lalu PT ASIK, Sukses Aku selalu. Sayang Indonesiaku. Terima kasih. Keren. Kenapa? Karena sudah ada konturnya ini. Sehingga ini membuat dia tidak mudah dibengkokkan. Bukan berarti saya mengatakan tidak bisa dibengkokkan ya. Tidak mudah untuk dibengkokkan. Karena dia sudah punya 5 cakar. Oke, dipasang. Nah, rak kami itu banyak sekali variannya, tergantung dari Bapak Ibu kebutuhannya. Dari mulai bisa menahan beban 75 kilo, 50 kilo, 30 kilo. Jadi misalnya Pak, saya cuma jual snack Pak, toko bahan oleh-oleh, saya nggak perlu berat-berat. Oh iya, berarti nggak usah perlu beli yang terlalu mahal-mahal. Berarti beli aja rak yang murah-murah saja, karena bebannya tidak seberapa berat. Tapi Pak, saya jualnya bahan bangunan Pak, saya jualnya itu alat-alat houseware, magicom, oven, toaster. Oh berarti ibu beli yang berat, yang kelasnya premium. Pak, saya toko bahan bangunan Pak, saya harus mau naruh cat Pak, yang bisa tahan bebannya berapa kilo Pak. Oh ya, berarti ibu beli raknya yang premium, yang bisa nahan. Jadi ada yang 75 kilo, 50 kilo, sampai 30 kilo.
Pak, kalau saya mintanya 100 kilo ada, berarti modelnya custom. Karena kita pabrik, berarti kita buatkan modelnya custom ukurannya. Sebentar. Yang saya praktekkan ini, yang saya pasang ini beban yang 75 kilo. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang beratnya 75 kilo. Kalau ada mungkin mau dicoba, boleh naik di sini. Ya, maju naik di sini. Yang beratnya 75 kilo silakan naik sini. Siapa yang beratnya 75 kilo? Bapak boleh, Ibu boleh. Saya pegangin, nggak jatuh. Bapak beratnya berapa, Pak? Saya 80. Ah, nggak apa-apa, mari Pak, mari Pak. Mari Pak, mari Pak sini. Nah, inilah produk kita. Kalau bisa mengatakan bahwa supermarket semua sama, ya itulah tadi yang saya bilang. Di akhir acara saya akan mau menyampaikan sebuah tips. Nah, tipsnya segini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menjual sebuah produk, Bapak Ibu harus ada 4 syarat ini. Kita sharing ya, bukan saya meminterin Bapak Ibu ya, karena ini pengalaman yang saya pakai. 1, produk yang Ibu jual harus memiliki kelebihan yang tidak dipunya oleh orang lain. Jadi alasannya, kenapa saya harus beli rak Bapak? Apa kelebihannya? Apa keunggulannya? Kalau semuanya sama, orang pasti nggak mau beli. Antara handphone iPhone sama handphone Vivo sama kualitasnya, orang pasti tetap mau beli Vivo, ngapain beli iPhone, uang keunggulannya sama kok, betul tidak? Nah, jadi produk yang Bapak Ibu mau jual, Bapak Ibu harus punya kelebihan, keunggulan dari produk itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu Ibu harus ciptakan sendiri, karena Ibu yang akan berkreasi. Kenapa orang mau beli produk saya? Oh, karena produk saya itu begini. Makanya ini tidak ada di produk orang lain, Bapak Ibu harus beli. Oke. Yang kedua, pada saat prosesnya, Bapak Ibu harus menyampaikannya kepada orang yang tepat. Saya nggak mungkin presentasi rak ini di depan tukang beca. Nggak mungkin, karena bukan orang yang tepat untuk membeli produk ini. Saya harus mempresentasikan sebuah produk ini kepada orang yang tepat. Siapa? Ya pelaku usaha. Ya kan? Kedua, bukan saya mengunderestimatekan tukang becak ya Bapak Ibu ya, bukan ya. Tapi memang bukan sasarannya, bukan sasaran kita untuk mempresentasikan ini kepada mereka. Ya, atau kita presentasikan kepada anak-anak sekolah yang masih SD. Ya bukan pangsa pasarnya. Ya. Yang ketiga adalah proses yang Bapak Ibu lakukan untuk memasarkan produk ini, itu prosesnya harus yang tepat. Prosesnya yang tepat bagaimana? Ya sama seperti saya. Saya memasarkan produk ini di depan Bapak Ibu dengan proses yang tepat. Kenapa? Saya harus menjelaskan dulu detail satu persatu kelebihan dari produk ini. Setelah itu sudah saya jelaskan, saya presentasikan kepada Bapak Ibu semuanya apa yang membedakan produk ini dengan produk lain. Jadi melalui sebuah proses. Prosesnya harus yang tepat. Yang terakhir, pada saat Bapak memasarkan produk ini, itu di waktu yang tepat. Seperti kami ini, kalau usaha ini, kami akan mencari owner atau pemilik usaha untuk kita bisa presentasikan produk ini. Nah, pada saat saya mempresentasikan produk ini di depan pemilik, di depan owner, itu saya butuh waktu yang tepat. Kalau waktunya nggak tepat, misalnya ownernya lagi ada keperluan, sales kami datang, ownernya bilang, cepet-cepetan, saya mau ada acara nih, saya mau keluar. Waktunya nggak tepat.
Ibu mau paksakan kayak apapun masukkan produk ini di mereka, nggak akan bisa masuk karena waktunya sudah nggak tepat. Mereka masih ada keperluan lain. Ini contoh di produk saya ya Bapak Ibu ya. Nanti entah itu Ibu bisa asumsikan dengan di produk Ibu sendiri. Memiliki keunggulan, proses diberikan kepada orang yang tepat, prosesnya tepat dengan waktu yang tepat. Ya sama, saya mempresentasikan produk ini. Kalau masuk ke toko-toko kesualayan, saya tidak mempresentasikan kepada staff, saya tidak mempresentasikan kepada supervisor. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau saya presentasikan ini ke staff, saya presentasikan ini ke supervisor, nanti akhir acaranya saya bilang, ya mereka bilang sama saya, Pak, raknya bagus, cuma nanti saya sampaikan ke bos saya dulu ya. Nah, berarti kan dia kan bukan pengambil keputusan untuk membeli produk ini. Berarti bukan orang yang tepat untuk membeli produk ini. Jadi harus dipresentasikan produk ini kepada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat itu? Ya owner atau pengambil kebijakan untuk membeli produk ini. Kalau saya presentasikan produk ini bukan di depan Bapak Ibu, di depan staff atau di depan karyawan toko, ya ujung-ujungnya karyawan tokonya bilang, ya nanti ya saya sampaikan ke bos saya dulu. Ya kita nggak bisa closing, kita nggak bisa jualan. Jadi ada 4 syarat itu yang menurut hemat saya yang bisa saya berikan ke bapak-bapak ibu, dan saya sudah mengakhiri ini biar waktunya tidak panjang-panjang. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika ada yang mau bertanya, saya kasih berapa pertanyaan, Pak? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang program Prakerja ini, silakan Bapak. Oh, reseller. Oh, siap Bu, makasih. Oke, cukup ya. Saya jawab pertanyaannya Bapak ya. Produk kami ini menggunakan memang bahan baja. Jadi pipanya pakai baja, platnya pakai baja. Nah, finishingnya Pak, produk kami ini bukan dicat. Kalau kebanyakan produk lain itu dia dicat semprot atau dicat kompresor. Kalau produk kami ini dia bukan pakai sistem cat, tapi di powder coating. Jadi kayak catnya mobil di oven, cat oven. Jadi yang setelah baja ini saya bersihkan dengan bahan kimia, bahan kimianya itu ada 4 bahan kimia. Jadi prosesnya itu ada 8 kali celup, bilas, celup, bilas, celup, bilas. Nah, salah satu bahan kimia tadi itu ada penghilang karat sama melindungi supaya tidak karatan. Itu ada di bahan kimia itu. Setelah itu baru dia disemprot pakai powder coating. Namanya powder berarti yang disemprotkan bukan liquid atau cairan, tapi berupa tepung atau bedak. Jadi pada saat itu disemprotkan bubuk itu tadi, bubuk itu langsung nempel di sini. Setelah nempel, baru ini barangnya dimasukkan ke dalam oven. Setelah itu dia memuai, melekatlah dia di dalam produk ini. Kalau Bapak bilang berkarat atau tidak, kalau untuk yang tadi ada unsurnya air garam, misalnya ditaruh ini raknya itu terbuka di tepi pantai gitu kan, misalnya ada minimarket yang di tepi pantai gitu, dia tidak ada pintu kaca, dia terbuka. Saya mengatakan tetap berkarat Pak. Saya nggak ngomong munafik, saya mengatakan bisa berkarat, tapi prosesnya agak lama. Tapi kalau rak ini disimpan di tempat yang biasa ya, yang seperti kayak gini, kering atau apa gini, itu tidak bisa berkarat. Karena karat itu terjadi kalau ada bagian permukaan ini yang terkelupas. Terkelupas akhirnya termasuk air, nah itu berkarat. Nah, kadang-kadang produk lain catnya ini bisa mengelupas dengan sendirinya. Akibatnya kenapa? Akhirnya karat. Kenapa Pak kok bisa terkelupas dengan sendirinya? Karena proses pencuciannya itu nggak bersih. Proses pencucian nggak bersih, akhirnya powder coatingnya pun juga nggak bersih. Kalau kami proses pencuciannya stepnya 8 kali. Kalau produk lain stepnya cuma 1 kali. Bahan yang dipakai juga beda. Produk lain hanya HCl, asam klorida. Kami nggak pakai HCl karena HCl itu begitu sudah di powder coating nempel lagi, korosi lagi, karatan lagi, sama aja.
Jadi tetap bisa berkarat Pak, tapi waktunya masih lama. Kalau dia kena air laut, hawa-hawanya air laut itu tetap, tapi prosesnya lama Mas ya. Terjawab Pak? Sudah terjawab? Oke. Terus yang tadi Ibu Lita ya. Tadi pertanyaannya di mana Bu? Kredit ya Bu ya. Nah, kebetulan ini tadi saya dapat informasi di kita Pak Agustono tadi mengatakan disampaikan aja kepada Bapak Ibu kalau yang mau membeli rak dengan prosesnya kredit atau apa nanti mungkin bisa langsung ke meja karena kami disponsori sama bekerja sama dengan pihak BFI. Jadi nanti BFI nanti yang akan memberikan support untuk sistem angsur atau kredit itu nanti pihak BFI. Nah lebih jelasnya nanti pada saat ini acara selesai Bapak Ibu bisa bertanya di meja pendaftaran nanti dengan pihak BFI-nya langsung aja. Oke? Nah untuk menjadi reseller bisa Bapak Ibu. Cuma nanti Ibu pasti akan harus bertemu dulu dengan tim yang di sana karena saya ini memang pabrik. Jadi ibu bapak itu belinya langsung ke tangan saya itu berarti tangan pertama, tangannya pabrik, tapi semua kebijakan itu saya serahkan semuanya kepada pihak distributor. Jadi mungkin nanti pihak distributor akan ada memberikan ibu harga-harga khusus atau harga apa kalau menjadi reseller. Nah itu nanti ibu bisa bicara langsung nanti dengan Pak Agustono atau dengan tim yang terkait di sana mengenai ibu untuk berminat menjadi reseller. Ya ibu ya. Saya rasa cukup. Ada garansi nggak? Kalau garansi dari pabriknya 5 tahun. Garansi dari pabriknya meliputi apa? Cat terkelupas, ada las-lasnya yang lepas, itu kita ganti baru semuanya. Kita nggak ambil di las lagi, nggak. Karena kalau sudah di coating, di las lagi itu sudah nggak bisa. Jadi mau ada lasnya terkelupas atau catnya terkelupas, ya kita ganti baru. Nah perwakilan saya di Kota Bekasi dipegang sama Pusat Rak Bekasi Raya ini. Jadi di sana ada showroomnya. Bapak Ibu mau lihat produknya yang lain lebih banyak lagi, datang aja ke showroomnya. Ada brosurnya tadi sudah saya taruh di bagian kursi. Nah nanti Bapak Ibu bisa ke sana untuk lihat. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak Dharma. Oke, terima kasih semuanya. Ya berikan tepuk tangan buat Pak Dharma ya.